Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم عن اللغو معرضون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik sekalian, jamaah salat Aisyah dan insyaallah tarawih rahimakumullah. Salah satu di antara tujuan daripada ibadah puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah memberikan pelajaran agar kita menjadi manusia yang mampu mengatur waktu dengan sebaik-baiknya. Jadi min ahdafis siyam al-fahmu an idaratil waqti. Tujuan salah satu ibadah puasa yang kita lakukan adalah mendidik kita sekalian agar menjadi manusia, insan yang bertakwa sekaligus mampu mengatur waktu dengan sebaik-baiknya. Ini salah satu di antara sekian banyak tujuan dari ibadah puasa yang mungkin sudah kita dengar dari para asatidz kita yang memberikan kultum atau ceramah, atau mungkin lewat buku-buku yang kita baca. Dan ini memang kita rasakan hadirin sekalian. Kegiatan-kegiatan harian yang kita lakukan khususnya selama bulan suci Ramadan terasa lebih teratur dibandingkan dengan kegiatan yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah buat para bapak yang mungkin sehari-harinya bekerja, berangkat ba'da subuh, kemudian pulang malam hari, sehingga terkadang seorang ayah tidak sempat untuk berbincang-bincang ataupun makan bersama dengan keluarganya. Alhamdulillah selama bulan suci Ramadan kita rasakan adanya iftar, berbuka puasa, adanya ibadah sahur yang kita laksanakan. Alhamdulillah kita bisa lakukan sebagian besar di antara kita dengan istri dan anak kita sekalian di rumah. Begitu pula ibadah-ibadah lain yang kita lakukan terasa lebih teratur dibandingkan dengan hari-hari yang ada di luar bulan suci Ramadan. Hal ini dikarenakan hadirin sekalian, Islam salah satu agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara tema besar yang sering disinggung dalam Al-Qur'an adalah mengenai waktu. Sehingga salah satu ciri orang beriman yang bertakwa kepada Allah dalam surat yang tadi kami bacakan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Jadi salah satu di antara ciri mereka yang akan beruntung dan akan mewarisi surga Firdaus, kata Allah,
Salah satu diantaranya adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu mereka yang senantiasa meninggalkan sesuatu yang lagu. Lam ghair waw. Maknahu mana faidatan min qaulin aw fi'lin. Lagu itu adalah sesuatu yang tidak ada manfaatnya, baik berupa perkataan maupun berupa perbuatan. Jadi orang yang beriman yang akan beruntung, kata Allah, salah satunya adalah mereka yang mampu meninggalkan yang lagu, baik perkataan maupun perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Artinya di sini bisa kita lihat bahwa Islam sangat menekankan bagaimana waktu-waktu yang kita habisi ini kita manfaatkan dengan sesuatu yang terbaik, sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat baik untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, agama kita, bahkan bangsa dan negara kita. Ini sangat ditekankan dalam Islam hadirin sekalian. Oleh karena itu, dalam kultum singkat pada malam hari ini saya mengajak untuk kita melihat ada 3 minimal terkait dengan waktu yang harus kita pahami, sehingga mudah-mudahan insya Allah dengan kultum yang singkat ini kita paling tidak bisa menghargai waktu ini dengan harga yang mahal, sehingga kita tidak akan menyia-nyiakan kecuali dengan sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan untuk diri kita, masyarakat kita, dan untuk bangsa dan negara kita. Salah satu dalam Islam mengenai waktu ini, hadirin sekalian, dia sering diulang-ulangi oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi bab waktu, tema waktu adalah salah satu tema yang sering diulang-ulangi oleh Allah di dalam Al-Quran. Zakarallahu subhanahu wa ta'ala al-waqta kasiran fil Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut masalah waktu itu begitu sering di dalam Al-Quran. Kalau sesuatu itu disebut oleh Allah, bahkan diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, berarti sesuatu itu menunjukkan ta'ziman, sesuatu yang sangat penting hadirin sekalian. Termasuk di dalamnya adalah masalah waktu. Bahkan seringkali Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan sumpahnya dengan waktu. Jadi tidak sekedar disebut, tapi Allah jadikan sebagai makhluk yang digunakan untuk Allah bersumpah. Misalnya Allah bersumpah dengan waktu fajar, wal fajri wa layalin ashr. Allah juga bersumpah dengan waktu duha, wal duha, demi waktu duha. Allah juga bersumpah dengan waktu malam, wal lail, demi waktu malam. Bahkan ada satu surat tersendiri di mana Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan masa atau dengan waktu, wal asri innal insana lafi khusr. Nah, ini menunjukkan hadirin sekalian bahwa waktu itu ada sesuatu yang sangat penting, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala gunakan sebagai adawatul qasam, sebagai salah satu alat untuk Allah bersumpah. Nah, sementara kita manusia sebagai makhluk Allah dilarang bersumpah dengan makhluk lainnya kecuali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita manusia, sumpah kita adalah atas nama Allah. Billahi, wallahi, tallahi, itu semua huruf sumpah. Alif, ba, waw, kemudian ta, itu huruf qasam, huruf sumpah. Kita bersumpah hanya karena Allah. Tapi Allah ketika bersumpah dengan makhluknya, itu menunjukkan ta'ziman, bahwa makhluk itu betul-betul sesuatu yang diagungkan dan sesuatu yang sangat penting untuk kita renungkan, termasuk di dalamnya adalah masalah waktu. Kemudian yang kedua, hadirin sekalian, al-waktu idza dhahaba lam yarji' abadan. Waktu itu apabila telah datang, maka dia tidak akan pernah kembali selamanya. Oleh karena itu, bulan suci Ramadan 1437 Hijriah ini adalah momentum waktu yang sangat berharga dan sangat mahal. Dan salah satu nikmat yang Allah berikan tidak kepada semua orang, kecuali yang pada malam hari ini dan malam-malam berikutnya masih diberikan nikmat usia dan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sesuai dengan doa kita.
Ketika datang bulan Rajab dan Sya'ban, apa yang kita doakan? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Jadi salah satu di antara doa yang senantiasa kita panjatkan adalah agar usia kita itu sampai kepada bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, doa kita dikabulkan. Dan pada malam hari ini, malam yang ke-12, kita masih diberikan nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu di antara bentuk syukur kita terhadap nikmat ini adalah kita memanfaatkan waktu Ramadan ini dengan berbagai aktivitas kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu di antara bentuk syukur kita akan nikmat waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu itu apabila telah datang, hadirin sekalian, tidak akan pernah kembali selamanya. Pertambahan usia kita dari 30 kemudian 31 dan seterusnya, maka sesungguhnya pada hakikatnya adalah kita sedang mengurangi jatah usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu di antara yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah usia kita. Sementara hari demi hari yang kita lewati, pekan demi pekan, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun yang kita lewati, maka sesungguhnya kita sedang mengambil jatah nikmat hidup dan waktu yang sudah Allah tentukan, dan ini harus senantiasa kita persiapkan. Sehingga dalam konsep Islam itu ada isti'adad al-maut, bagaimana kita harus betul-betul mempersiapkan untuk kematian yang terbaik yang harus kita hadapi dalam rangka untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang kedua, hadirin sekalian, waktu apabila telah datang, dia tidak akan pernah kembali selamanya. Dia terus berjalan dan tidak akan pernah kembali. Walaupun pada malam hari ini malam yang sama, kita melaksanakan ibadah yang sama dengan pekan yang lalu, tapi sesungguhnya hakikat waktu itu berbeda dengan hari ini, malam kemarin, dan malam yang akan datang. Kemudian yang ketiga, hadirin sekalian, waktu di dalam Islam itu adalah sebuah nikmat. Al-waktu nikmatun wa amanah. Jadi waktu dalam Islam itu pada satu sisi sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, namun pada sisi lain waktu juga adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi waktu ini merupakan nikmat yang seringkali dilupakan oleh kita sebagai manusia. Rasulullah SAW pernah menyampaikan ada dua nikmat yang seringkali dilupakan oleh kita sebagai manusia. Beliau mengatakan, nikmatani maghbunun fihi makasiru minan nas. Ada dua nikmat yang seringkali maghbun, dilupakan oleh kita sebagai manusia. Yang pertama adalah as-sihhatu, kesehatan, dan yang kedua adalah al-faragh, yaitu waktu luang. Kita kadang-kadang baru merasa nikmat sehat ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian berupa sakit. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, kaki bisa berjalan, mulut kita bisa makan dan minum. Itu terasa biasa-biasa saja ketika kita dalam kondisi sehat. Kita bisa bernafas setiap detik pun itu biasa-biasa saja ketika kita dalam kondisi sehat. Tapi hadirin sekalian, ketika nikmat itu dikurangi oleh Allah, bahkan diberikan sedikit saja cobaan berupa penyakit dari salah satu panca indera kita, maka di sanalah kita baru merasakan betapa nikmatnya kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka benar Rasulullah mengatakan bahwa sehat itu merupakan salah satu nikmat yang seringkali kita lupakan. Dan yang kedua, kata Rasulullah, nikmat itu adalah al-faragh, yaitu waktu luang. Seringkali 24 jam sehari semalam nikmat waktu yang diberikan oleh Allah, tapi sangat sedikit sekali di antaranya yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat sekalian rahimakumullah, perlu diingat bahwa keberhasilan seseorang itu bukan karena mereka memiliki waktu yang lebih banyak dibandingkan dengan kita. Kesuksesan seseorang dalam bidang apapun bukan karena mereka memiliki waktu yang lebih banyak dibandingkan dengan kita. Tapi
yang menyebabkan seseorang sukses. Di antaranya adalah kemampuan mereka memanage dan mengatur waktu dengan sebaik-baiknya. Kalau nikmat waktu Allah berikan sama semua di antara kita hadirin sekalian, 24 jam sehari semalam. Oleh karena itulah hadirin sekalian, di bidang apapun kita bekerja, maka salah satu kunci ketika kita ingin sukses adalah kemampuan kita mengatur waktu dengan sebaik-baiknya. Dan para sahabat Rasulullah SAW adalah orang yang sangat pandai untuk memberikan dan mengatur waktunya. Kapan waktu mencari rezeki, kapan waktu untuk berolahraga, kapan waktu untuk silaturahim, kapan waktu untuk tilawah Al-Quran, kapan waktu untuk qiyamul lail, kapan waktu untuk mengajar anak-anak dan istri kita. Semua harus menjadi program bagian yang harus kita atur dengan sebaik-baiknya. Kita kadang-kadang seringkali memiliki sifatnya egoistis, sehingga seringkali kita melupakan orang-orang yang terdekat dengan kita, baik anak maupun istri. Padahal sesungguhnya mereka adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita perhatikan, yang harus kita didik, dan harus kita berikan waktu yang optimal, sehingga kemudian hadirin sekalian, dengan pembagian waktu yang baik ini, maka akan terjadi yang disebut dengan at-tawazun, keseimbangan dalam hidup. Alam raya ini bisa kita nikmati dengan senikmat-nikmatnya karena adanya tawazun. Gunung yang gegah, gunung yang gagah dan besar berdiri, itu merupakan bagian dari proses tawazun, titik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya lautan, adanya hutan, semua mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melakukan prinsip-prinsip tawazun di dalam mengemban amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah hadirin sekalian, dalam kultum yang singkat ini saya mengingatkan kepada diri saya dan hadirin sekalian terkait dengan waktu. Marilah kita manfaatkan betul waktu ini dengan sebaik-baiknya. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, nikmat waktu yang sangat besar, bahkan ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akan sangat rugi kalau seandainya kita tidak bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ini baru malam yang ke-12, insya Allah masih cukup banyak malam-malam yang akan kita lalui, dan kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita sekalian. Allah akan memberikan umur yang panjang, sehingga insya Allah di usia yang sudah mulai tua ini kita masih tetap berdoa kepada Allah bisa mendidik anak-anak kita, sekaligus kita juga bisa senantiasa melakukan ibadah-ibadah kepada Allah dengan waktu-waktu yang terbaik, bukan waktu yang sisa. Sehingga kita harapkan tujuan daripada ibadah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Insyaallah mudah-mudahan bisa kita capai hadirin sekalian, sehingga kita akan dikumpulkan menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.